ada kaitannya antara penerjunan operasi militer yang ilegal ke Papua dengan bisnis militer yang ada di Papua. Bahwa di dalam riset tersebut juga tidak hanya disebutkan satu nama spesifik saja, yaitu Pak Luhut ya, tapi masih banyak beberapa nama purnawirawan sebetulnya yang terlibat di dalam bisnis militer di Papua yang sebelumnya pernah jadi Pangdam. Jadi ketika misalkan kasus ini dikaitkan dengan pencemaran nama baik, sebetulnya tidak berdasar karena tidak sama sekali mencoba untuk merugikan seseorang, tetapi lebih untuk kepentingan publik untuk membuka fakta terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang disebabkan oleh operasi bisnis dan juga penerjunan militer ke Papua gitu. Ketika kita mencoba untuk menyurati Mabes TNI soal berapa jumlah personel yang dikeluarkan ke Papua itu tidak dibalas gitu oleh Mabes TNI. Tetapi ketika kita mengumpulkan monitoring data, itu terlihat bahwa ada sekitar 21.000 pasukan dan itu tidak jelas itu kemana aja, apakah ada yang mutasi, apakah berkurang dan bertambah, apa gimana. Dan kenapa informasi yang terkait soal situasi apapun yang terjadi di Papua selalu ditutup oleh negara dan bahkan janji Jokowi untuk membuka akses seluas-luasnya untuk para jurnalis datang ke Papua juga sampai sekarang tidak menjadi kenyataan gitu. Nah itu makanya kita mencoba untuk membongkar itu semua lewat riset ini yang ternyata ada dugaan keterkaitan beneficial ownership tersebut dan juga konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik dan juga terkait dengan penerjunan militer dan bisnis militer yang terjadi di Papua. Ya, terima kasih dan selamat pagi buat teman-teman semua, selamat pagi atau siang ini buat semua yang hadir di dalam diskusi kali ini. Tadi sebetulnya sedikit banyak udah dibahas ya sama Bang Haris soal kenapa pada akhirnya kita mencoba untuk mengamplify ataupun terus menyuarakan terkait dari isi ataupun substansi dari riset yang dilakukan oleh 9 organisasi yang terdiri dari YLBHI, Pusaka, Kontras, Jatam, Walhi Papua, LBH Papua, terus ada Greenpeace sama Tren Asia yang tergabung dalam Bersihkan Indonesia. Nah, jadi awal mulanya memang diinisiasi dari obrolan ringan antara teman-teman di LBHI, Mbak Asvin ya sama kawan-kawan yang terlibat di Bersihkan Indonesia untuk bagaimana nih caranya kita mendorong ataupun memukul balik negara terkait soal situasi ketidakadilan dan juga pelanggaran HAM di Papua gitu. Nah, akhirnya kita timbullah sebuah inisiatif untuk membuat satu buah riset yang itu sebetulnya adalah seri. Jadi itu adalah salah satu rangkaian dari seri penulisan laporan yang sebetulnya bahkan akan keluar seri berikutnya nih dalam waktu dekat terkait soal food estate juga. Dan itu sudah rampung gitu. Nah, untuk riset yang pertama ini di Intan Jaya memang mau melihat 3 keterkaitan antara situasi militerisme di Papua gitu ya. Lalu apa kaitannya dengan bisnis tambang di Papua, dan yang ketiga yang pada akhirnya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri gitu. Jadi dari 3 variabel tersebut itu ingin memperlihatkan bahwa memang ada kaitannya antara penerjunan operasi militer yang ilegal ke Papua dengan bisnis militer yang ada di Papua. Bahwa di dalam riset tersebut juga tidak hanya disebutkan satu nama spesifik saja, yaitu Pak Luhut ya, tapi masih banyak beberapa nama purnawirawan sebetulnya yang terlibat di dalam bisnis militer di Papua yang sebelumnya pernah jadi Pangdam, terus udah gitu juga pernah terlibat di dalam penerjunan pasukan militer, udah gitu juga ada yang masih aktif gitu. Dan bahkan beberapa di antaranya berkaitan atau punya keterkaitan dengan bisnis ataupun beberapa bentuk-bentuk upaya pengamanan terhadap korporasi tambang yang ada di Papua gitu. Nah, waktu itu juga sempat nyebutin beberapa nama lain sebetulnya di YouTube Bang Haris sesuai dengan isi dari risetnya itu sendiri. Jadi ketika misalkan kasus ini dikaitkan dengan pencemaran nama baik, sebetulnya tidak berdasar karena tidak sama sekali mencoba untuk merugikan seseorang,
tetapi lebih untuk kepentingan publik untuk membuka fakta terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua yang disebabkan oleh operasi bisnis dan juga penerjunan militer ke Papua gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan dikaitkan dengan pencemaran nama baik tidak berdasar karena semua yang diucapkan di dalam YouTube itu adalah berdasarkan dari hasil riset yang ditemukan oleh 9 organisasi. Jadi bahwa diketahui di dalam riset tersebut juga disebutkan gitu. Pertama, jumlah yang kita dapatkan ya ketika kita mencoba untuk menyurati Mabes TNI soal berapa jumlah personel yang dikeluarkan ke Papua itu tidak dibalas gitu oleh Mabes TNI. Tetapi ketika kita mengumpulkan monitoring data, itu terlihat bahwa ada sekitar 21.000 pasukan dan itu tidak jelas itu kemana aja, apakah ada yang mutasi, apakah berkurang dan bertambah, apa gimana. Tapi pada akhirnya kita menemukan konklusi dari pemantauan media dan lain sebagainya, dan juga dari jaringan lokal yang memonitoring terkait situasi militer di sana. Di Intan Jaya sendiri itu ada sekitar 3.000-an pasukan militer yang dimana ketika berhadapan dengan katanya kan untuk TPNPB ya atau kelompok kriminal bersenjata itu tidak sebanding dengan jumlah kelompok kriminal bersenjatanya sendiri gitu. Nah dan bahkan sebetulnya kalau misalkan melihat peta Koramil, peta pos-pos militernya itu tuh sangat berdekatan ataupun mengitari area dari konsesi tambang yang ada di Intan Jaya gitu. Jadi kita melihat bahwa sebetulnya apakah modus dari si penerjunan militer ini gitu. Apakah memang untuk mengamankan aktivitas korporasi atau memang untuk keamanan orang-orang Papua. Tapi kita tahu bahwa di dalam beberapa tahun terakhir di Intan Jaya eskalasi konfliknya terus membuncah dan bahkan dari 8 kabupaten yang ada di Intan Jaya, 4 kabupaten sudah kosong dikarenakan sudah pada menjadi pengungsi internal karena daerahnya atau kabupatennya, desa-desanya itu sudah diokupasi oleh militer. Gitu. Jadi yang sebenarnya kita mau minta di sini adalah akuntabilitas dari negara, kepentingan publik tentang kenapa pasukan militernya terus diterjunkan, dan bagaimana sebetulnya antara konflik kepentingan para pejabat publik yang terlibat ataupun yang masih aktif ini dengan keuntungan sebagai beneficial ownership yang memang itu dihasilkan dari operasi-operasi tambang yang terjadi di Papua. Jadi sebetulnya kita mau mengecek gitu bagaimana sebetulnya terkait transparansi dan juga akuntabilitas publiknya agar publik tahu gitu apa yang sebetulnya terjadi di Papua dan kenapa pada akhirnya militerisme yang terjadi di Papua ini menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang itu terjadi terhadap sipil gitu. Justru yang menjadi target tidak hanya KKB tetapi juga pada akhirnya mengorbankan warga-warga sipil yang ada di sana. Dan kenapa informasi yang terkait soal situasi apapun yang terjadi di Papua selalu ditutup oleh negara dan bahkan janji Jokowi untuk membuka akses seluas-luasnya untuk para jurnalis datang ke Papua juga sampai sekarang tidak menjadi kenyataan gitu. Nah itu makanya kita mencoba untuk membongkar itu semua lewat riset ini yang ternyata ada dugaan keterkaitan beneficial ownership tersebut dan juga konflik kepentingan yang melibatkan pejabat publik dan juga terkait dengan penerjunan militer dan bisnis militer yang terjadi di Papua. Dan bagaimana sebetulnya bisnis militer tersebut ataupun kegiatan-kegiatan korporasi yang terjadi di Papua itu pada akhirnya dapat menyebabkan konflik gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan banyak kan yang bilang ya bahwa Fathia Haris adalah antek asing dan lain sebagainya itu adalah wacana-wacana klasik yang biasa diluncurkan gitu kalau misalkan organisasi masyarakat sipil mencoba untuk membongkar bagaimana akuntabilitas negara dan juga untuk menjunjung tinggi kepentingan publik gitu di sini. Nah ternyata setelah kita lihat kan memang perusahaan induk dari konsesi tambang yang ada di Papua ini berasal dari Australia, namanya Westwich Mining Group gitu ya di dalam Darewa River Gold Project yang ini ada di area di Gewo, di mana sungai tersebut mengaliri sekitar 3 provinsi gitu. Ada Paniai, ada juga Pegunungan Bintang dan lain sebagainya kalau saya tidak salah. Dan di mana sebetulnya
kita juga berusaha untuk mencoba menuntut akuntabilitas dari West Witch Mining tersebut, karena data Prepare sebetulnya salah satunya kita dapat dari laporan publik yang dikeluarkan oleh West Witch Mining terkait soal bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh korporasi tersebut terhadap rencana konsesi tambang yang akhirnya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, begitu. Jadi sudah ada bukti jelas ya sebetulnya menyebutkan nama jelas dari Pak Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan juga bagaimana perizinan tersebut akhirnya didapat ketika beliau menjabat sebagai PLT Kementerian ESDM, gitu. Jadi kalau misalkan dianggap ini sebagai tuduhan atau fitnah yang diajukan, itu sebetulnya tidak berdasar karena semuanya sudah melalui jalur peer review dan juga rujukan-rujukan yang resmi dan bahkan dari dokumen-dokumen AHU legal yang kita dapatkan dari Kemenkumham, gitu. Sekarang itu kita kemarin sudah coba ya untuk melaporkan balik terkait soal dugaan gratifikasi ini kepada Polda, tapi nyatanya ternyata ditolak, gitu kan. Nah, justru ketika kita malah mau mencoba untuk memberikan sebuah pelaporan, kita malah ditolak, gitu. Tetapi ketika pejabat publik yang melaporkan soal pencemaran nama baik itu diproses secara cepat, gitu. Jadi di sini juga ada catatan lain soal bagaimana proses hukum yang berjalan yang ternyata memang tidak sesuai dengan nilai dari hukum itu sendiri yang semestinya semua orang itu sama di depan atau di muka hukum, gitu. Tapi ini tidak berlaku bagi di kasus ini. Dan sebetulnya makin memperlihatkan bahwa pada akhirnya hukum memang hanya, ataupun aparat penegak hukum di sini kepolisian, hanya menjadi alatnya pejabat publik untuk mengkriminalisasi warga, di mana saya dan Haris bukanlah hanya 2 orang semata, tapi ada ratusan orang yang juga berusaha ataupun berjuang untuk tidak dikriminalisasi dan tidak diancam ketika menyuarakan haknya, gitu. Nah, terkait yang soal di Australia tadi, kita juga sudah berkomunikasi dengan NGO-NGO di luar sana, dengan lawyer-lawyer internasional, untuk melakukan gugatan juga terkait soal transparansi yang harus dikemukakan kepada publik, kepada West Witch Mining Group, di mana kalau di luar negeri malah kayak tadi Pak Koko bilang, gitu, kalau misalkan terbukti kayak gitu, alurnya lebih jelas untuk membuka akuntabilitasnya. Dan bahkan kita mau minta West Witch Mining untuk menyuarakan ataupun menggugat mereka bahwa rencana tambang yang mereka punya di Papua itu pada akhirnya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, gitu, dan juga bagaimana sebetulnya dugaan gratifikasi. Karena sependek pengetahuan saya bahwa pejabat publik yang sebenarnya memiliki bisnis di luar jabatannya itu secara mandatoris harus melaporkan terkait aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan bisnis di luar jabatannya yang semestinya itu dilaporkan, sehingga dia tidak menjadi sebuah bentuk gratifikasi ataupun sebuah bentuk kesewenang-wenangan, gitu. Nah, jadi semestinya pejabat publik ini juga memiliki sebuah kewajiban untuk melaporkan terkait bagaimana upaya-upaya bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi di sisi ini malah dikriminalisasi, gitu. Sebetulnya kalau misalkan berbicara soal modus ataupun motif dan maksud dan tujuannya tadi ya, untuk kepentingan publik tidak lepas dari itu, dan untuk memperlihatkan bahwa situasi penerjunan aparat militer dan juga rencana-rencana atau konsesi-konsesi ini pada akhirnya menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak kunjung usai di Papua dan setiap hari terjadi tanpa adanya keterbukaan informasi, yang dimana itu semestinya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk justru malah membuka dan juga menjadi sibuk seharusnya untuk bagaimana mencari cara yang lebih baik, gitu. Karena selama ini upaya penerjunan militer itu tidak pernah terjadi adanya evaluasi ataupun pengawasan, begitu. Yang pada akhirnya ya setiap hari mereka hanya dihadapkan dengan konflik dan tidak adanya kesejahteraan ataupun keadilan, dan selalu menjadi anak tiri dari bagaimana pemajuan hak asasi manusia di Indonesia, gitu. Jadi mungkin untuk awalannya seperti itu, Mas Lakso, nanti kita bisa lanjut di diskusi tanya jawab. Terima kasih ya.